Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik kesahihan Alkitab. Dalam bahagian ini, kita akan meneliti kesahihan Alkitab daripada sudut sejarah. Sejarah merujuk kepada peristiwa-peristiwa nyata yang benar-benar berlaku. Dan sekiranya peristiwa itu penting, pastinya akan ada catatan atau bukti yang menyokongnya. Oleh itu, kita akan melihat beberapa kaedah yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengesahkan teks kuno, termasuk Alkitab. Secara umum, ada tiga ujian utama yang dipanggil sebagai ujian dalaman, ujian luaran, dan ujian bibliografi. Dalam edisi ini, kita akan melihat ujian dalaman. Ujian dalaman ini menilai isi kandungan teks itu sendiri. Dalam ujian dalaman ini, kita harus bertanyakan soalan-soalan yang berikut. Yang pertamanya, adakah penulis mengaku sebagai saksi mata atau berdasarkan laporan langsung? Soalan kedua, adakah catatan mereka konsisten secara dalaman, yaitu tidak bercanggah dengan fakta sejarah atau sesama mereka? Soalan yang ketiga, adakah gaya penulisan menunjukkan kejujuran? Contohnya mencatat kelemahan diri dan bukannya hanya kisah heroik sahaja. Nah, sekarang kita mengkaji setiap soalan itu. Yang pertama, adakah penulis mengaku sebagai saksi mata atau berdasarkan laporan langsung? Jawapannya sudah pasti adalah iya. Ada beberapa penulis yang secara jelas menyatakan mereka adalah saksi mata utama kepada penulisannya. Yang lain menyatakan mereka mengumpul dan menyusun laporan dari saksi mata yang sezaman dengan mereka. Nah, satu daripada contoh penulis yang begini adalah Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Di dalam pembukaan Injil Lukas, Lukas mencatat kata-kata ini dalam Lukas 1 ayat 1 yang sampai ke 4 ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, inilah saksi-saksi utama itu ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahawa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas mencatat kebenaran-kebenaran yang telah ia peroleh dari saksi-saksi mata utama. Nah, kita juga ada penulisan dari saksi-saksi mata itu sendiri. Contohnya, Yohanes yang menulis Injil Yohanes dan 1 Yohanes. Dalam Yohanes 19:35 berkata, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya, Yohanes mencatat segala peristiwa dan pengajaran yang dia alami bersama Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mengatakan kebenaran, supaya pembacanya akan percaya apa yang ia tulis tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Nah, begitu juga Yohanes berkata dalam 1 Yohanes bab yang pertama ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah
yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, perjanjian baru sangat menegaskan saksi utama sebagai bukti pemberitaan Injil yang dapat menyelamatkan semua orang percaya melalui Yesus Kristus. Haleluya. Nah, mungkin pembela paling teguh untuk membuktikan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah Paulus. Paulus telah menulis satu petikan yang paling panjang dalam 1 Korintus bab 15, mempertahankan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Paulus menyebut ramai saksi mata yang telah melihat kematian dan penampakan Yesus selepas kebangkitannya. Dan kebanyakan daripada mereka masih hidup pada masa ataupun pada waktu itu. Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada kedua belas muridnya, kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus, ya, kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan yang terakhirnya kepada dirinya sendiri. Petrus juga adalah saksi mata utama Yesus apabila mengulas tentang pengalamannya yang menyaksikan permuliaan Yesus di atas gunung. Ya, dalam 2 Petrus bab 1 ini, Petrus berkata mereka mengikut Yesus, ya, bukan mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya, kata Petrus. Nah, lihat ayat 17 juga. Ayat 17 berkata, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Saudara, kesimpulannya, kebanyakan surat-surat dalam perjanjian baru secara langsung ditulis oleh saksi mata utama Yesus. Haleluya. Dalam soalan yang kedua, adakah catatan mereka konsisten secara dalaman, yaitu tidak bercanggah dengan fakta sejarah atau sesama mereka? Jawabannya sudah pasti iya. Ya, secara keseluruhannya, tema-tema utama terutamanya tentang Yesus menunjukkan konsistensi atau keseragaman di antara semua penulis. Contohnya, penyaliban Yesus di bawah Pilatus, kematian dan penguburan Yesus, semuanya, semua 4 Injil melaporkan bahawa Yesus disalibkan dan mati. Dan juga 4 penulis Injil memberi gambaran yang sama tentang lokasi tempat Yesus disalibkan, yaitu Golgota. Dan penguburan oleh Yusuf Arimatia direkodkan dalam kesemua 4 Injil. Kebangkitan Yesus juga, semua Injil dan juga surat-surat Paulus menyebut tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kesimpulannya, kita boleh yakin dengan perjanjian baru kerana keseragaman atau konsistensi yang tinggi dalam penulisan teks. Sekiranya terdapat percanggahan kepada butiran yang penting, sudah pastinya percanggahan atau pemalsuan itu akan dapat dikenal pasti kerana semua penulis perjanjian baru wujud dalam abad dan zaman yang sama. Dan soalan yang ketiga sekarang, adakah gaya penulisan menunjukkan kejujuran? Contohnya mencatat kelemahan diri dan bukan hanya kisah heroik saja. Jawapannya sekali lagi adalah ya.
Ada banyak petikan dalam teks Alkitab mencatat kegagalan, kelemahan dan konflik dalam kalangan murid. Dan ini menandakan ketulusan penulis. Sebab bukan senang untuk menulis kepada umum peristiwa yang memalukan terhadap diri sendiri atau orang lain. Contohnya, penyangkalan Petrus. Semua Injil mencatat penyangkalan Petrus, ya. Ini satu peristiwa yang sangat memalukan bagi seorang pemimpin murid, tetapi tetap dicatatkan. Juga catatan tentang murid-murid gagal memahami ajaran Yesus dan tidur semasa doa. Ya, murid tidur di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa. Itu satu kegagalan rohani. Perbalahan dalam gereja awal antara Paulus dan Barnabas, dan Kisah Para Rasul merekodkan perselisihan. Mereka dua ini berkenan Pak Markus dan perpisahan mereka. Dan ini menunjukkan penulis tidak menutup konflik dalaman. Kisah Daud dan pengakuan dosa. Ya, Perjanjian Lama mencatat banyak perbuatan dosa tokoh-tokoh yang terkenal. Contohnya Daud dan Batsheba. Kesilapan mereka tidak disorok, tetapi dicatat dengan hukuman dan akibatnya. Dan juga pengakuan kelemahan Paulus. Paulus mencatat kelemahan pribadinya, duri dalam daging yang dia minta supaya dihilangkan. Nah, dia juga secara terbuka mengaku kisah dahulunya sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan. Wanita sebagai saksi pertama kebangkitan. Semua Injil menyatakan wanita adalah saksi awal kebangkitan. Contohnya Maria Magdalena. Nah, dalam budaya zaman itu, kesaksian wanita kurang diterima. Jadi saudara, dari ujian dalaman, kita telah dapat mengukuhkan kesahihan Alkitab. Alkitab ditulis oleh saksi-saksi mata utama kepada peristiwa penting yang mereka lihat dan alami. Dan mereka mau memaklumkan kepada semua orang kebenaran penting yang harus percaya. Dan kita juga dapat melihat konsistensi yang sangat-sangat kuat di kalangan penulis-penulis. Ditambah lagi dengan begitu banyak saksi mata yang masih hidup yang boleh mengesahkan kebenaran sesuatu penulisan. Jadi adalah sukar untuk memalsukan sesuatu fakta kebenaran. Sebab saksi matanya masih hidup kan? Dan juga gaya penulisan yang mencatat kelemahan, konflik dan butiran yang memalukan. Menunjukkan kejujuran dan ketulusan penulis. Jadi kesimpulannya saudara, sekiranya apa yang ditulis tentang Yesus adalah benar, yaitu tentang kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kebenarannya, maka kita tidak harus meragui kesahihan Alkitab, tetapi harus mengimani segala catatan Alkitab. Kerana ini akan menentukan keselamatan kita kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang termulia, Allah Bapa yang esa dan layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang menghidupkan. Firman-Mu adalah kuasa yang memulihkan jiwa yang tersesat. Firman-Mu adalah jawapan bagi setiap permasalahan manusia. Firman-Mu adalah terang yang menuntun kami dalam dunia yang diliputi kegelapan. Ya Bapa, berikan kami keinginan dan kerinduan yang lebih dalam untuk menghayati dan menghidupi firman-Mu. Dan kami mengakhiri doa ini dengan firman dalam Wahyu bab 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, kerana waktunya sudah dekat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.